Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa dalam amanat perpisahan, berkatalah Yesus kepada para murid, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalian akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kalian akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang ibu berduka cita pada saat melahirkan, tetapi sudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan di dunia. Demikian pula kalian sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kalian lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tiada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu. Dan pada hari itu kalian takkan menanyakan apa-apa kepadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus memberikan sabda penghiburan kepada kita yang mengikutinya. Kalau pada akhirnya sebagai pengikut Kristus kita mengalami penderitaan atau mengalami duka cita. Dan memang teks ini ada dalam Injil Yohanes untuk menguatkan jemaat pada waktu itu yang sedang ada dalam masa penganiayaan. Penganiayaannya ya memang penganiayaan sungguh. Ketahuan ikut Kristus ya resikonya mati. Maka di awal-awal perkembangan gereja itu ada banyak martir, ada banyak orang yang dikejar-kejar, beribadah saja harus bersembunyi di kuburan begitu biar tidak ketahuan. Nah, ini sebuah penguatan bahwa orang-orang yang ikut Kristus lah kok malah menderita, malah dikejar-kejar, malah tidak senang gitu loh hidupnya. Dan itu juga mungkin menjadi pergulatan atau pengalaman kita dalam perjuangan kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Bisa jadi kita pernah merasa jadi orang Katolik itu kok susah angel gitu loh, sudah perintahnya susah, mau menjalankan juga susah, tampar pipi kiri berikan pipi kanan susah, mendoakan musuh susah. Kan banyak hal memang nggak mudah. Tak dalam di tengah masyarakat juga kadangkala sudah dibenci, kadang dikucilkan, tidak dipercaya dan lain sebagainya. Maka ini sabda pada kesempatan pagi hari ini sungguh-sungguh bisa menjadi kekuatan bagi kita, minimal bagi saya, karena memang tidak ada seorang pun di dunia ini yang pengen menderita, itu tidak ada. Tetapi ketika kita ditantang untuk bisa atau mengalami duka cita, atau mengalami kesusahan, atau mengalami kesulitan karena iman kita siap tidak? Kalau kita siap, kita akan terus-menerus merasakan janji Tuhan ini akan memberikan kegembiraan kepada kita yang tidak akan habis-habis. Ya memang apa yang kemudian kita alami sekarang itu belum tahu besok gimana dan lain sebagainya, tetapi janji Tuhan ini bisa kita cicipi kok dalam kehidupan kita sehari-hari. Minimal bagi pengalaman pribadi saya bersyukur sekali pernah mengalami bagaimana kebahagiaan yang mungkin akan kita alami dalam kemuliaan kekal. Saya tidak tahu Bapak Ibu, para Romo, Bruder, Suster, apakah pernah mengalaminya ketika kita melakukan sesuatu yang tidak kita sukai atau mungkin membuat kita susah, tetapi kemudian membuat orang lain itu merasa senang dan bahagia, kita jadi ikut bahagia gitu loh. Saya beri contoh paling gampang itu kalau pengakuan dosa itu. Menyenangkan nggak sih itu bagi saya? Ya jani ya ora sih, dan sebenarnya dalam hati itu kadang ndang rampung gitu loh, karena ya dosa terus semua itu, dan dosa itu tidak ada yang bagus ya. Tidak ada masuk ruang pengakuan dosa, terima kasih Tuhan saya sudah berdosa, tidak ada. Tapi penuh penyesalan semuanya, dan penyesalan itu kan bagus. Awalnya memang merasa kok berat, harus menunggu lama dan lain sebagainya. Tetapi ketika tahu orang yang datang mengaku dosa itu punya beban, pulang dengan tenang, dengan lebih lega, itu ada kebahagiaan tersendiri. Ing atase aku, ing atase iki basa Indonesiane apa ya? Di atasnya saya, apa yang atasnya itu
Walaupun saya seperti ini begitu loh, tapi ternyata bisa itu membuat orang lain merasa lega, merasakan sesuatu yang penuh ketenangan begitu. Ngatasi aku yo migunani gitu loh. Dalam hati saya selalu begitu, walaupun memang tidak mudah. Dari situlah saya kemudian merenungkan, janji Kristus ini memang soal keselamatan kekal. Janji Kristus ini memang soal bagaimana kita akan menikmati kegembiraan di dunia. Tapi di dunia ini saya yakin dan percaya kita bisa merasakan kegembiraan kecil di saat kita berusaha mewujudkan iman kita, susah, berat, tetapi akhirnya membuat orang lain di sekitar kita merasakan ketenangan. Kita pun akan mengalami kegembiraan dan sukacita itu. Maka Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita renungkan apakah kita sudah mengupayakan itu, mengupayakan melaksanakan berbagai hal dalam iman kita, meskipun sulit, berat, dan lain sebagainya, tapi saya yakin ada kegembiraan di saat kita berhasil melakukannya. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.